Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Selamat datang di Padepokan SMP Negeri 2 Batu Ampar. Hari ini kita akan belajar jurus yang pertama. Jurus apa itu? Apa? Kenali potensi. Ya. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau satu orang memimpin doa. Oke, silakan Ratu pimpin doanya. Belajar kami kita berdoa agar pada konsentrasi dengan menundukkan kepala senang berdoa. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan membahas jurus pertama dari 7 jurus BK hebat, yaitu kenali potensi. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Silakan ke depan semuanya. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat. Hidup dengan tulus, tangan jujur. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga memberdayakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Dunia dengan tulus, menggunakan jujur. Potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Oke, nah hari ini kita akan mengenali potensi dan kebutuhan unik setiap siswa. Yang pertama itu bahwa setiap siswa itu punya individu dengan keunikan masing-masing. Ada yang punya gaya belajarnya berbeda. Terus nanti kita akan belajar tentang kenali bakat dan minat kalian. Nah sekarang untuk mengenali gaya belajar kalian, silakan pegang HP kalian. Buka Google, terus tulis di situ akupintar.com. Ibu tulis di depan ya.
Akupintar.com. Abang masuk ke Akupintar.com. Udah, siapa yang udah masuk? Akupintar.com. Langsung ke tes gaya belajar mana? Ikuti. Yang mana nih, Bu? Yang mana tema punya kakak? Tes gaya belajar. Nah, ikuti tes. Ya, yang sudah langsung dimulai ikuti tesnya. Nanti di situ akan ketahuan kalian visual, auditori, atau kinestetik. Ya, langsung ke sini. Ikuti tes sekarang. Oke. Ya, udah. Oke, Kak, boleh, Kak. Ikuti tes sekarang. Iya, ikuti tes sekarang. Langsung isi kan? Kat udah kan? Ini? Oke. Bisa ya? Coba tunjukin. Oke, berarti bisa ya. Yang lain udah bisa semuanya? Bisa, Nak? Bisa nggak? Yang di sini bisa? Oke, bagus. Masih ada. Oke, semuanya sudah melakukan tes gaya belajar? Sudah? Sudah dapat hasilnya? Oke, sebelum kita melanjutkan, Ibu melihat apa hasil tes kalian. Ibu mau menceritakan ini adalah sebuah kisah. Lihat di papan tulis? Sudah lihat? Di ini ceritanya adalah sekolah binatang. Ya, sekolah binatang terdapat 1 kepala sekolah dan 7 siswanya. Mereka akan mengadakan lomba berenang. Menurut kalian, binatang manakah yang menang? Dia akan mengadakan lomba berenang. Binatang manakah yang akan menang? Oke. Nah, di sekolah ini terdapat beberapa siswa. Satunya adalah kepala sekolah, terus ada monyet, binatangnya ada, terus gajah ada, apalagi penguin, terus bebek, ada nggak bebek? Terus yang mana? Yang ini apa nih? Ini apa nih? Ini lagi burung gagak. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Singa? Singa laut. Yang ini? Iya, dok. Oke ya. Kira-kira yang menang siapa kalau lomba berenang? Gajah. Oh, ada. Burung. Oke. Kenapa gajah, Kak? Kenapa pilih gajah? Oh, karena badan besar. Nah, kalau sungainya melebihi dari ininya gimana? Yang pilih burung. Kenapa pilih burung? Oh, karena iya, betul. Karena dia terbang tidak berenang. Ada lagi pilihannya? Udah? Sudah? Sebenarnya, ya, semua hewan ini punya potensinya masing-masing, benar nggak? Sama juga dengan kalian. Kalian punya potensinya masing-masing. Coba tadi dari hasil tes gaya belajar, siapa yang visual? Berapa persen visualnya, Kak? Mantap. Siapa yang auditori?
3. Yang ini? Yang kinestetik. Wih. Berapa persen kinestetik? Oke. Menurut kalian, ya, kita ke refleksi dulu. Menurut kalian, dengan potensi yang kalian punya, kalian bisa menyadari nggak? Oh, saya kelebihannya di mana? Bisa nggak? Kita lihat dulu ya. Gaya belajar. Gaya belajar dan mengakui dan merespon keberagaman murid di kelas menjadi landasan utama. Nah, ini dia. Tujuannya adalah memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal. Nah, ada berapa gaya belajar? Gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Yang biasanya menggunakan penglihatan untuk menangkap informasi. Nah, biasanya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Yang kedua, senang membaca dan mencatat. Yang ketiga, iya, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide. Terus, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan. Nah, strategi yang bisa digunakan adalah gunakan gambar, peta konsep, atau video. Selanjutnya, ada gaya belajar auditori. Auditori ini menggunakan pendengaran. Tadi auditori menggunakan pendengaran. Nah, biasanya lebih cepat paham jika informasi itu disampaikan secara lisan. Ada yang 2 gaya belajarnya ada? Iya, rata-rata 2. Tapi biasanya dia yang paling unggul itu apa? Mudah mengingat informasi, terus cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Nah, strateginya gunakan diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah gaya belajar intelijensi. Nah, intelijensi itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi. Nah, ini dia. Silakan dilihat di papan tulis. Pintar atau pintar mencerminkan karakter berilmu yang dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi seseorang itu sombong, dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudaratan. Kemudaratan itu adalah kerugian. Nah, ada beberapa kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah kecerdasan visual spatial. Ini dia lihat di papan tulis. Nah, ini biasanya berkaitan dengan membaca dan menulis, menafsirkan gambar, dan nikmati menggambar, melukis, dan visual. Terus ada juga kecerdasan linguistik verbal. Yang ini adalah mudah mengingat informasi tertulis, enjoy, dan terus dia pandai berdebat. Nah, siapa yang punya kecerdasan ini? Boleh kalian cek nanti. Terus ada kecerdasan interpersonal. Nah, kalau ibu tuh yang ini, berkomunikasi secara verbal dengan baik, terus terampil dalam komunikasi nonverbal, terus menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Maka dari itu, pada saat kalau ibu kan cerdas interpersonal nih, pada saat ibu tes ini, ibu cocoknya memang menjadi guru BK. Menjadi guru BK itu memang sudah sangat cocok dengan keahlian ibu. Terus ada juga cerdas intrapersonal. Apa itu cerdas intrapersonal? Cerdas yang memiliki keterampilan memecahkan masalah.
kinestetik karena sukanya dia melakukan. Ada juga kecerdasan logikal matematika. Nah, ini matematikanya hebat. Menganalisis kekuatan, menikmati ketika menganalisis teori, dan paham dasar motivasi. Yang terakhir itu adalah kecerdasan moral. Apa itu kecerdasan moral? Memiliki pandangan jangka panjang, pertimbangkan bagaimana tingkah saat ia mempengaruhi hasil di masa depan. Terus minatnya pada pertanyaan tentang hidup, makna hidup dan mati. Minat dan kepedulian yang kuat terhadap orang lain. Nah, ini ciri-ciri dari kecerdasan moral. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalistik. Tertarik pada mata pelajaran seperti biologi. Nah, ini mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan penjelajahan alam bebas. Nah, ini tentang konsep bagaimana kecerdasan majemuk menggali potensi pada diri kalian itu penting untuk menunjang prestasi di masa depan. Nah, oleh sebab itu tolong sekarang tuliskan apa rencana kalian ke depan. Dari SMP ini kalian mau kemana? Setelah itu kalian kuliahnya di mana? Mau kerjanya jadi apa? Dengan menggunakan potensi yang kalian sudah ketahui. Bisa? Bisa? Satu orang nanti akan membacakan hasilnya. Sudah? Ibu kasih waktu sekitar 1 menit, silakan. Tuliskan apa yang menjadi keinginan kalian. Selesai dari sini kalian mau kemana? Iya. Mau kerjanya jadi apa? Untuk menggali potensi itu kalian harus apa? Nanti siapa yang ingin menyampaikan ini? Kakak ya? Iya. Siapa? Siapa yang ingin menyampaikan? Rina. Habis ini kita tutup, selesai. Nina. 3. Oke, sudah semuanya? Oke, terakhir setelah konsep kita aplikasikan, Ibu mau satu orang menceritakan bagaimana kalian bisa menggali potensi itu di masa depan. Silakan Nina, maju ke depan. Oke, dong. Oke, silakan. Rancangan Nina untuk ke depannya. Tamat SMP Nina di Pontianak, insya Allah Nina masuk SMA 6. Tamat SMA Nina mau ambil jurusan hukum, jalur prestasi dan jadi polwan. Oke, kasih aplaus. Terima kasih. Ada yang mau lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, kalau tidak ada kita tutup.